Degaga sewa-sewa upakan kari lebok na tanai. Nabi Adam bersalawat, cuma kadang orang tidak pakai. Makanya itu salawat Nabi Adam, ya kok bangi teh dipakai. Ya kok makadai pak bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Saya baca dalam beberapa kitab itu ternyata berbeda. Angkat baca marhaban bika ya habibi, angkat baca marhaban bi zikrillahi ta'ala, angkat baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu ada 3 versi. Kayak meta pakai. Iya kumakadai pak bange asyhadu an la ilaha illallah tapasi tumpui dua kan ukuindo limata napati mo ukuingata tabacai marhaban bika ya habibi qurrata ain ya Rasulullah, kemudian usapkan ke mata 3 kali. Nabi dalam hadis mengatakan, siapa yang ketika disebut namaku dalam azan kemudian membaca doa ini, maka dia tidak akan buta matanya hingga dia meninggal. Jadi kociaki maka kacamata ya rota pakai. Apalah nih? Kalau tidak hafal itu pakai yang kedua. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Apalah ya roh? Kalau hafal alhamdulillah. Nabi katakan begini. Siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula 3 kali atau 7 kali, itu dalam hadis 7 atau 3. Nabi dahulukan 3 kali dia baca atau 7 kali di waktu pagi dan petang. Ele si bawa reweng, maka dia nabita Allah akan meniupkan angin dari dalam surga langsung masuk ke kalbunya. Ini ilmu pak. Jadi niki baca iya katelu atau akapitu koile si bawa korewengi, maka Allah akan meniupkan angin dari dalam surga langsung masuk ke kalbunya sehingga dia merasa tenang dan tidak pernah merasa susah. Kenapa ulama masalah besar dia hadapi tapi dia hanya tenang, kadang senyum karena memang Allah mengkoneksikan kalbunya dengan angin dari di surga. Mega tu tahu cede-cede masusah, cede-cede macai, cede-cede masumpah pape nadina, cede-cede codok. Kenapa? Karena dia tidak membuka jalur kalbunya dengan surga. Yana tu nak kada tahu pandrita, patamaiwi anginna suruga atimu. Dia kena masuk. Baca kalimat ini. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Salasa marat akati katelu atau bisa dibaca 7 kali kata Nabi. Saya yang saya amalkan pribadi itu 7 kali. Karena itu angka 7 itu ada hikmahnya. Sebab saya tidak mau buka ilmu hikmah. Saya kembali tadi. Salawat dibaca supaya tidak buta. Kalau tidak mampu pakai itu tadi, pakai yang kedua. Pada saat berwudu, ya komak jenneki. Pada saat membasuh muka, tabuka imatatta. Jangan ditutup. Jadi ya komak jenneki, komak julumatai, aja tatutu imatatta. Biarkan dia tersentuh air. Maka mata itu akan terjaga terus. Dia membasuh buta. Ya kode itu pakai ya roh, pakai yang ketiga. Ya kau mengaji ki. Tiba pada ayat, innallaha sami'un basir. Nadapi royae tatandra ika 2 ibu jari pakai ndok 5 tak tatandra ya royae kokorannya. Kemudian angkat masukkan ke langit-langit, kemudian letakkan di kedua mata, baru bacalah haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim, kemudian terus ke belakang baru tindis ia komak dango iko tatandra ido cilita, kemudian baca salawat 1 kali. Agak hikmana maka dia urut bisri, tidak akan buta matanya dan tidak akan tuli, dia akan meninggal. Dena baru parengkalingai si bapak kita. Itu barakan itu Pak. Dan itulah yang diamalkan oleh para ulama kita sehingga pendengarannya kuat. Cuma kadang-kala di ko mengaji ki, nadena namana saya baca korange melini kacamata, itu keliru. Kodena mana satita korange
berdoa kepada Allah, sholat sunnah, hajat 2 rakaat, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, sempurnakan penglihatanku kembali untuk membaca Al-Quranmu tanpa alat. Itulah yang dilakukan para ulama kita, sehingga dia tidak pakai kacamata. Yo, ini langsung praktis nah. Insya Allah dikembalikan itu. Tapalak mero toh? Tapalak nero. Ini yang paling pendek. Makanya ini sebenarnya masih tataran salawat kepada Nabi. Kalau Sahih Bukhari, Muslim, salawat yang paling afdal kata Nabi, itu salawat pada tahiyat terakhir dalam sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, yang pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Itu salawat yang paling sempurna kata Nabi. Tapi apakah salawat yang lain dilarang? Tidak. Karena angka sahabat Nabi tak baca salawat, kemudian Nabi mengatakan, engkau diampuni karena engkau membaca itu. Ini penting. Makanya salawat itu banyak, Bu. Megalada. Termasuk tadi yang saya baca. Salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu salawat untuk penyembuhan. Ini kadangkala saya dalam kitab Qawaidul Basmalah fit Tasawuf wal Hikmah itu ada dijelaskan oleh ulama kita apa kaidah-kaidah termasuk basmalah dengan salawat ini. Sebenarnya itu bismillah ada 27 basmalah. Jadi 20 tupi itu bismillah. Salawat itu ribuan karena banyak ulama yang menemukan salawat dengan mimpi ketemu Rasulullah. Termasuk Sintud Durar itu kan sebenarnya salawat. Jadi ada satu ulama itu yang mimpi ketemu Nabi. Kemudian dia menghadapkan kepada Rasulullah, saya menulis satu syair untukmu ya Rasulullah. Kemudian setelah dia baca, Nabi tersenyum. Nabi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dan dia minta izin untuk menulisnya. Sehingga lahirlah buku Sintud Durar. Jadi ini penting. Ya dia tuh tahu pandrita ya Pak, beda. Sekarang orang melemahkan hadis hanya karena pembacaan. Ulama dulu melemahkan hadis karena mimpi ketemu Nabi. Itu beda. Makanya Hujjatul Islam Imamul Ghazali akan asam. Ketika muridnya bertanya, wahai Imam, saya menemukan hadis di dalam kitabmu, itu ada hadis yang saya tidak pernah baca dan temukan di ulama yang lain. Angka hadis saoko kita Ihya Ulumuddin. Itu tidak ada di kitab lain. Ulama lain tidak pernah sebutkan. Akan Imamul Ghazali, saya tidak menulis satupun hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin kecuali saya sudah hadapkan langsung kepada Rasulullah. Lebih 200 hadis saukilala kitab Ihya Ulumuddin, berarti 200 kali lebih Imam Asy-Syafi'i, Imam Ghazali mimpi ketemu Rasulullah, kemudian jadi kitabnya Ihya Ulumuddin. Sehingga dianggap itu kitab tasawuf monumental. Dena kada melemah, kodena pura nasi runtuh nabita secara mimpi. Melalui mimpi walaupun ketemu secara kasat itu ulama iya kan. Dan banyak yang mengalami itu. Nah, kemudian saya lanjut. Iya rositonganna nabita angka istilah dalam tasawuf. Alena pamular rihakiki pacapuran iri lahirangi. Jadi ya pancaji pertama Nuru Muhammad. Imundri mani alemal lahiran na Nabi tay pancaji. Yana tu ampai alena pamular rihakiki pacapuran iri lahiran. Makanya Nabi Adam itu bersalawat. Nasabah dia melihat Nuru Muhammad itu. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Padahal Nabi itu belum jadi secara lahiriah. Makanya yang pertama itu adalah Nuru Muhammad. Ayatnya mana? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itu ayatnya. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu. Nurun, nur,
wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Imunri kita, imunri Korannya. Taurat di belakang. Yang pertama adalah Nur Muhammad. Itu ayat yang dijadikan sebagai dalil tentang ayat Nur Muhammad.